selamat pagi. Berjumpa kembali bersama GBS Talk di Sekolah Pascasarjana STIE GBS Depok. Masih bersama saya Lucy Wulandari yang akan memandu bincang-bincang kita di GBS Talk pada hari ini. Telah hadir bersama kita di sini ada 3 orang teman kita, mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai kenalan dulu ya. Ada Mbak Wiwin. Halo Mbak Wiwin. Halo Mbak Lucy. Ya, sudah semester 2 ya. Iya. Terasa. Mbak Wiwin, terima kasih sudah menyempatkan di sela-sela waktu sibukannya. Masih sibuk apa nih hari ini? Masih seperti biasa Mbak. Baik, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi Oke, ya. Baik, telah hadir juga bersama kita di sini Mas Hari. Halo Mas Hari. Halo. Gimana nih kesibukannya? Ya masih seputar pekerjaan ya, masih padat-padatnya lah. Ya, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya. Oke, sip. Dan next selanjutnya masih bersama teman kita satu lagi, Mas Hari. Halo Mas Hari. Halo. Nah, masih sibuk nih? Masih. Ya, gimana nih Bekasi, Depok ya lumayan ya. Alhamdulillah. Semangat terus di semester 2 ini. Nah, tema kita pada kali ini akan mengupas tuntas mengenai UMKM di Indonesia. Tapi sebelumnya, tagline kita yaitu di STIE GBS Depok adalah Suara Kampus Inspirasi tanpa batas. Luar biasa semangatnya ya, masih terus walaupun di Ramadan ini tetap penuh dengan gairah. Kalau dalam istilahnya itu dibilangnya kita tuh nggak boleh terpaku pada kesantaian, harus semangat luar biasa. Baik, Mbak Wiwin, bicara mengenai UMKM tentunya itu didasari seputar dengan usaha mikro dan makro barangkali. Nah, untuk lebih detail dan jelasnya lagi, Mbak Wiwin ini berkecimpung di bidang sales ya Mbak Wiwin ya? Sales dan marketing. Sales dan marketing di alat kesehatan. Alat kesehatan. Luar biasa, sudah 20 tahun. Iya. Begitu juga nanti nyambung mungkin ke Mas Hari sebagai pelaku di sektor asuransi ya Mas Hari ya. Iya, itu harus banget ya punya ya proteksi itu ya. Termasuk untuk UMKM sendiri tentunya nanti. Mas Ari bergerak di bidang Manufacturing. Saya sendiri bergerak di bidang pendidikan. Saya Lucy Wulandari, asal dari Bogor. Yuk kita ngobrol-ngobrol seru ya mengenai UMKM ini. Kayaknya kalau udah berbicara mengenai UMKM itu udah nggak ada habisnya gitu. Iya, benar. Nah, apalagi dengan konten digital seperti sekarang ini. Menurut Mbak Wiwin tuh gimana ya untuk yang UMKM secara pemasaran secara digital? Oke, untuk digital marketing sendiri adalah satu promosi produk dengan melalui kanal digital, di mana merupakan salah satu strategi untuk pemasaran yang perlu dimanfaatkan ya, terutama untuk platform seperti media sosial, website, marketplace, dan di mana itu tentu sangat membantu untuk UMKM, Mbak. Seru juga ya. Berarti konten-konten digital itu memang perlu kali untuk lebih ditingkatkan lagi. Gimana? Perlu, apalagi sekarang kan eranya apa-apa digital. Semuanya tuh apa-apa harus melalui internet. Jadi untuk melebarkan pangsa pasar juga, mereka juga harus aware sama teknologi yang terupdate zaman sekarang ya, nggak boleh. Baik. Ini ngaruh nggak sih sama manajemen mutu sebuah UMKM tentunya? Secara keseluruhan globalnya? Yang ngaruh. Maksudnya kan kalau sistem manajemen mutu itu dia punya 7 prinsip. Kalau ada namanya prinsip improvement. Berarti kan improvement itu kita harus perbaikan terus menerus. Maksudnya harus menyesuaikan perusahaan kita tuh terhadap budaya yang terupdate saat ini gitu. Baik. Mas Ari gimana nih kalau berdasarkan dari pengalaman Mas Ari terkait UMKM ini secara global dari materi Mas Ari? Jadi gini, kalau misalnya kita berbicara UMKM kan kita pengen UMKM tumbuh ya. Tumbuh bukan hanya kelas UMKM rumahan, tapi lebih ke arah UMKM berkelas, naik kelas gitu kan. Nah tentunya ketika menjalankan suatu usaha UMKM itu sendiri, itu ada berbagai macam tantangan. Salah satunya juga ya resiko-resiko yang ada, yang harus kita antisipasi ya. Nanti mungkin kita lebih bahas lagi nanti bagaimana sebenarnya kita membangun kesadaran dulu nih di UMKM terkait dengan resiko-resiko mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar, sehingga apa? Si UMKM ini bisa melakukan mitigasi resiko segala macam, sehingga nanti kalaupun ada resiko tadi yang Mas
Ari bilang harus ada improvement ke depannya terkait dengan resiko agar apa? Agar UMKM tetap bisa tumbuh. Nah, ngomong-ngomong soal improvement nih, jadi curious ya, jadi pengen tahu banget nih secara digital nanti teknik brandingnya gimana ya Mbak Wiwin ya? Oh ya, mungkin saya mungkin sedikit menjelaskan dulu ya faktanya bahwa 64,5% penduduk Indonesia itu aktif menggunakan internet. Itu berdasarkan data WIA Sosial tahun 2023, dan konsumen itu sekarang lebih banyak mencari produk itu secara online, dan manfaatnya untuk digital marketing khususnya bagi UMKM itu salah satunya adalah untuk biayanya lebih hemat, akses pasar marketnya juga lebih luas, memudahkan interaksi kita dengan pelanggan, juga meningkatkan daya saing. Kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi mau nggak mau UMKM pun harus mengikuti tren, yaitu dengan digital marketing dan memanfaatkan platform-platform yang ada di digital marketing. Setuju banget, karena ternyata dari UMKM itu sendiri ternyata dia merupakan penyumbang PDB juga ya. Iya, betul. Karena nanti kalau begitu regulasinya nanti perlu adanya dukungan pemerintah. Betul. Terkait dengan apa? Mungkin satu pelatihan pendampingannya mungkin ya. Nanti bisa nyambungin ke mutunya. Iya. Karena kan nanti pelatihan pendampingan itu untuk supaya kualitas SDM UMKM-nya makin meningkat nih. Jadi bisa improve lagi. Nah, kemudian nih saya masih ada mau pembahasan mengenai mungkin bagaimana sebuah regulasi di bidang KUR. Gimana nih pendapat untuk dari resiko sendiri untuk yang KUR itu? Sebenarnya gini, kita berbicara resiko terkait KUR itu kan berarti pinjaman ya, terkait dengan pinjaman UMKM. Nah, terkadang banyak kendala nih Mbak Lulu nih terkait dengan KUR ini. Biasanya teman-teman UMKM itu belum paham terkait dengan regulasi legalitas dari UMKM-nya seperti itu. Karena apa? Ini saya punya data terkait dengan demografi UMKM ya. Salah satunya tadi juga kenapa sih regulasi itu masih di nomor 2 kan oleh UMKM? Karena kalau melihat dari data yang ada dari BPS ya, itu disebutkan bahwa tingkat pendidikan dari entrepreneur UMKM sendiri itu 48,5% lah itu lulusan SD ke bawah. Sedangkan masih rendah ya? Masih rendah. Terus SMP 20,16%, SMA itu 26%, dan yang sudah punya S1 ke atas itu hanya 4,7%. Sangat berat juga ya nih. Gimana nih Mas Ari kalau gitu? Ibaratnya yang berpendidikan kayak nggak mau bikin usaha gitu ya. Oh, jadi maunya udah 9 to 5 aja gitu ya. Nggak mau Malah jadi yang pengusaha gitu. pendidikannya dibilang masih kurang tinggi malah berani bikin usaha ya. Makanya kita di sini buat ngebantu teman-teman yang UMKM yang kurang pengetahuan terkait regulasi, resiko, mutu. Ya. Nah, di sini podcast ini niatnya kita untuk membantu teman-teman buat Iya, betul. Iya, betul. Ini nanti nyambung juga kayak Mbak ya. Iya, benar Mbak. Ini menyambung dari pembicaraan Mas Hari maupun Mas Ari juga Mbak Lulu, bahwa tantangan UMKM di era digital itu salah satunya ya tadi finansial. Jadi menyangkut dengan faktor resiko ya, kemudian juga SDM yang terlatih. Jadi SDM kan berdasarkan pendidikan tadi sudah terlihat jelas banget bahwa ternyata untuk UMKM ini SDM-nya yang terlatih itu masih sangat sedikit. Kemudian yang ketiga adalah regulasi pemerintah mengenai UMKM itu banyak yang tidak paham seperti apa sih, nanti mungkin kita akan lebih bincang-bincangnya dengan Mbak Lu ya mengenai regulasi. Terus kemudian keamanan cybernya dengan meningkatnya di era digital marketing ini juga keamanan cyber itu juga menjadi satu kendala. Kemudian juga persaingan di dalam platform digital itu juga sangat pesat sekarang ini ya, munculnya platform-platform e-commerce itu juga itu sangat mempengaruhi. Kemudian juga isu administrasi ini juga berkaitan juga dengan karena rendahnya SDM yang terlatih itu tadi. Jangan lupa juga nih, jangan lupa juga satu hal yang krusial. Kadang-kadang kok susah ya dapat perizinan gimana nih? Kalau izinnya susah nih ngurusin buat modal, izin supaya bisa UMKM-nya berdiri, izin sebagai macam. Kadang-kadang sulit gimana nih Mas Ari nih? Kalau izin sebenarnya sih kalau kita lihat dari pemerintah ya, kebetulan saya juga praktisi UMKM juga gitu ya. Dengan adanya sebenarnya kemarin setelah ada Undang-Undang Nomor 13, terus ada Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya. Itu Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya mempermudah ya. Tapi sayangnya
saat ini dicopot lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sudah beralih ke Undang-Undang 13 lagi. Tapi intinya ketika memang dari regulasi pemerintah itu sudah support kok, dari segi legalitas dipermudah segala macam untuk perizinan seperti itu. Nah, cuman ini tadi menarik saya bincang-bincang dengan yang Mbak Lulu bilang ya terkait dengan digitalisasi nih. Kita balik dulu ke situ dulu ya, karena kita melihatnya digitalisasi karena ngelihat dari data kita nih dari BPS juga sebaran usaha nih Mbak nih, itu ternyata di Indonesia tidak merata UMKM. Itu di Jawa aja itu ada 62%. Jadi lebih banyak UMKM di Jawa. Nah, dengan adanya digitalisasi mungkin ini menjadi solusi ya Mbak Win ya, terkait dengan tadinya ada e-commerce atau platform untuk mempermudah distribusi barang ke ke antar pulau, karena dengan digitalisasi kalau kita lihat nih bisa nih menghilangkan jarak antara tempat dan waktu gitu ya Mbak Win ya, gimana Kita nih? berbatas ya. Terbatas betul. Ngomong gimana nih kalau misalnya nanti strateginya dalam hal mutu dan sebagainya di nanti Oh gitu. UMKM itu? Iya, dari operasinya kalau saya membahas tentang operasional UMKM ya, mungkin teman-teman UMKM saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya terkait sistem manajemen mutu. Apa sih sistem manajemen mutu itu? Sistem manajemen mutu itu sistem yang memuat garis besar kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk meningkatkan dan mengontrol berbagai proses yang akhirnya pada suatu organisasi sehingga meningkatkan kinerjanya. Mungkin teman-teman UMKM juga ada yang relate dengan istilah-istilah ini, yaitu ada SOP dan instruksi kerja (IKA). Nah, SOP itu apa sih? SOP itu standar yang dibuat oleh perusahaan untuk dijadikan pedoman dan melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi yang ditentukan, Bang. Sudah ada standarisasinya ya. Betul. Kalau terus ada lagi IKA. IKA itu apa? Instruksi kerja, arahan baku yang disusun untuk membantu seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan tanpa kesalahan dan bekerja dengan efisien. Nah, ini Ngomong-ngomong emang nggak akan ada kesalahan ya? Pasti ada kesalahan atau gimana nih? Nah, justru itu diadakannya instruksi kerja tuh biar meminimalisir resiko yang dibilang Mas Hari tadi. Ini salah satu mitigasinya. Perusahaan itu maunya apa sih? Makanya dibuatkan instruksi kerja biar si karyawan itu nggak melenceng dari apa yang sudah on the track aja ya. Betul. Sekarang kita orang juga masih suka bingung ya, apanya suka salah tafsir SOP sama IKA itu biasanya tuh hampir sama ya. Iya. Kalau SOP itu terkait mungkin secara garis umum ya, secara garis umum peraturan perusahaan. Kalau IKA itu lebih spesifik terkait langkah-langkah kerja. Teman-teman UMKM itu maksudnya harus mengimplementasikan kedua ini, SOP dan IKA, untuk menghasilkan kualitas jika kedua ini dijalankan oleh teman-teman UMKM. Insya Allah produknya teman-teman itu lebih konsisten. Jadi misalkan teman-teman bikin risol nih hari ini, lagi puasa nih baca risol. Mantap banget, udah Siapa juga ya, berhasil ya. udah kan, iya kayak gitu kan dia udah membuat SOP dan instruksi kerjanya kan. Jadi kita pernah nih nemuin di tempat-tempat makan lah. Kayaknya hari ini kok makannya enak, besok kita padahal makan dengan lauk yang sama kok beda rasanya. Nah, karena dia nggak punya film SOP-nya standarisasi ya, tidak itu punya ya. standar. Misalkan takaran garamnya berapa. Nah, itu harus standar. Jadi hari ini kita makan di sini, besok makan di sini, rasanya tetap sama. Berarti kita harus konsisten dan continuity Iya, ya barangkali ya. iya. Berarti nanti kalau misalnya branding detailnya juga harus begitu Mbak ya, ada Iya konsepnya betul. juga. Betul. Jadi kalau untuk digital marketingnya tadi kita sudah punya produk, kemudian kita juga harus memikirkan strateginya. Bagaimana sih untuk strategi digital marketingnya untuk di UMKM itu kita bisa memanfaatkan dengan email marketing, konten marketing. Salah satunya mungkin ya itu cara bikin konten untuk membuat risol yang standar gitu ya. Terus kemudian kita juga berkolaborasi juga dengan influencer atau marketing lainnya atau UMKM lain gitu. Jadi kita juga bisa mengoptimasi website dan SEO kita, pencarian. Kemudian juga yang paling utama sih terutama ya kalau untuk di UMKM yang baru gitu ya, baru berkembang, kita coba memanfaatkan media sosial melalui WA, Facebook, IG, yang dimana kita coba untuk yang masih free dulu ya gitu. Iya betul. Karena saya pernah dapat insight dulu ya, kalau UMKM itu ternyata
bisa menciptakan lapangan kerja. Betul. Betul ya. Betul. Iya. Lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, Betul. gitu ya. Bisa nggak sih ini nanti pelatihan UMKM, kemudian konten digital marketingnya, ataupun dari Mas Ari sendiri, itu bisa nggak sih kalau kita benar-benar terapin tuh semua UMKM akan sukses tanpa ekses, Mas? Harusnya bisa ya, karena tadi kuncinya sebenarnya tantangan kita itu SDM kan, sumber daya. Bagaimana tadi kita bisa mengkaitkan sumber daya terkait dengan proses standarisasi yang dibilang Mas Ari tadi tentang mutu segala macam. Bagaimana SDM ini bisa mengkaitkan misalnya tadi produk, misalnya kita bikin risol nih, jadi kita ngomong risol nih. Risol nih gitu. Menyelamat. Dijujung lagi. Iya, Kita bikin storytelling risol. Iya, risol misalnya. Jadi bagaimana kita menciptakan risol yang sama gitu kan. Nah, itu yang tadi Ada standarnya ada gitu ya? standarnya. Nah, itu yang kita harapkan nanti jangan sampai kita beda gitu. Betul. Sama halnya gini, kita contohnya kayak McDonald. McDonald di cabang Depok sama Margonda ya, sama misalnya di Tebet atau gimana. Rasanya sama nggak? Kadang-kadang sama nggak sih? Ya hampir mirip sih. Ada yang agak beda sih. Enggak. Tapi sama sih secara umum. Secara umum rasa ayamnya sama atau segala macam. Mungkin tingkat kematangannya. Iya, Oh, Operator itu. kayak operator ya, tapi dari sisi rasa, Karena baunya sama gitu sudah ya. begitu kan dia kan dikirim dari satu kantor pusat Betul. mungkin ya. Betul. Dia Iya, untuk one menjaga stop, konsistensi iya. itu untuk menjaga standarisasi itu, Mbak. Betul, ya. Dia tuh apa namanya? Dia kan modelnya waralaba ya Iya, maksudnya. warna udah dari satu Iya. dikirim ke itu itu kan. untuk menjaga kualitasnya Iya. itu Harus begitu harus memang begitu. SOP-nya ya. Iya, begitu. Jadi orang ngelihat makan di sini dengan makan di sana Taste sama ya. Ya kurang lebih ya 90% sama lah. Iya. Seperti itu. Nah, itu dari sisi mutu ya. Nah, kadang-kadang itu yang sulit loh UMKM itu konsisten gitu. Nah, makanya Nanti viral udah aja gitu. Nah, gimana nih Justru- kalau udah justru viral? dengan kayak gini kita bisa lihat nih Mbak Lulu ya, kita ya di sini mungkin kita bisa menjadi insight buat teman-teman UMKM bahwa sebenarnya jangan pesimis meskipun tadi dengan data di kita bahwa tingkat pendidikannya masih rendah terkait dengan SDM yang pengusaha-pengusaha UMKM, karena terkadang kita lihat nih UMKM itu masih usaha rumahan. Jadi masih belum boleh dibilang belum terpisah ya antara keuangannya mereka di UMKM dengan keuangan bisnis, itu tercampur aduk biasanya. Nah, ini yang akhirnya orang Boleh ya, sebenarnya nggak boleh ya. nggak boleh. Jadi Harus dipisah ya? orang jadi berpikir ini UMKM untung nggak nih? Enggak lah, ini buat menyambung hidup. Nah, ini yang Jangan ya. yang kita harus Harus kayak gitu tuh, bisa tuh. Belum lagi kalau dipalakin anak yang banyak. Nah, Iya. lu cobain lagi ya. Nah, Di manajemen ya, berarti belum punya ya. manajemen. Nah, itu kan satu yang memang harus dirubah mindset ke sana. Terus tadi itu terkait dengan mutu, mungkin tadi terkait dengan tantangan yang di digital dengan SDM, bagaimana merubah pola yang dari SDM sendiri gitu kan, terkait dengan misalnya tadi bikin email segala macam, boro-boro nih kan tantangan nih di usaha rumah. Dagang Email memang tuh aja apa ya, sih Bu. gitu kan? Nah, Email ya, apa sih gitu kan? Nah, paling nggak ya mungkin nanti Mbak Lulu bisa tekan bagaimana cara yang sederhana gitu ya, yang sederhana bisa membuat email atau Facebook atau konten-konten Facebooknya yang kreatif. ini ya, yang FB Pro ya, Iya. jangkauan luas. Salam interaksi. Salam interaksi Dalam luas interaksi gitu ya. ya. Terus kita kaitan dengan saya gitu kan. Kadang-kadang orang juga tidak memikirkan risiko Betul. gitu. Kadang-kadang kayak misalnya tadi yang dikur tadi yang Mbak Lulu bilang, terkadang risikonya apa sih? Nah, kalau misalnya dia tidak bisa Iya, gagal bayar gitu. gimana? Nah, Gimana nih nah, gagal gitu kan. bayar gitu. Nah, Kan itu tanpa yang- jaminan lagi. Betul. Biasanya. Nah, di situ kita harus lihat. Berarti kan lihat lagi nih dari sisi resiko tuh apa sih sebenarnya? Resiko kan tadi kegagalan bayar. Berarti kan ketidakpastian nih. Gagal bayar kalau kita udah tahu pasti ya bank juga nggak mau, Mbak. Iya, Gitu kan, betul, gitu iya. kan. Nah, resiko itu adalah suatu ketidakpastian. Tapi resiko yang ketidakpastian ini harus bisa diukur. Itu Nah, termasuk ke median cost ya? Ketidakpastian itu enggak juga. Bisa juga, cuman kan itu kan ada resiko yang tidak ada yang bisa diukur, ada yang tidak bisa diukur. Nah, tidak bisa kan yang tadi force major itu termasuk ke dalam bahaya atau bencana nih. Iya, kemarin tuh banjir tuh. Iya, banjir. Bekasi ya? Gimana itu? Nah. UMKM kan mungkin terdampak ya. Terima kasih Betul. kirimannya. Nah, makanya di situ kita bicara risiko gitu. Kalau misalnya sesuatu yang sudah tidak bisa kita
tahan, itu bisa jadi bencana nantinya. Makanya harus kita ukur nih. Nah, ukur tuh dari mana sih resiko itu? Berarti kan kita lihat dari dampak dan frekuensinya nih. Iya. Dampaknya seberapa besar sih? Terus frekuensinya berapa lama sih? Tadi berbicara banjir, frekuensi kan nggak sering, Iya, gitu kan? siklus ya. Iya, tahunnya tapi ya. kan bisa siklusnya bisa kita lihat bahwa misalkan siklus 5 tahunan, 10 tahunan, kita bisa antisipasi. Nah, antisipasinya apa? Kita buat tadi yang namanya nanti improvementnya apa? Kita menskalakan nih dari resiko kecil, menengah, sedang, menengah sedang sama ya, menengah, sedang sama resiko tinggi, gitu. betul. Itu dia. Biasanya bisa didetek pakai Pareto itu. Iya. Oh, iya. Betul. Pakai 7 tools quality nanti saya ajarin di Oh, Setelah nanti ya. 40-20 ya. Iya. Luar biasa ya, mahasiswa sekolah pasca sarjana gitu ininya tuh udah visioner gitu. Nyambung. Boleh ada yang disampaikan barangkali sebelum kita ini kan bincangnya nggak akan cukup dalam waktu 1 hari Iya. karena seru banget buat Oh, saya ada yang mau saya tanya terkait dengan regulasi ya. Tadi salah satunya menjadi kendala buat Betul, UMKM. Sebenarnya gimana sih Mbak untuk kita bisa UMKM itu tetap berjalan dan memperoleh regulasi itu? Jadi teman-teman pelaku UMKM itu tahu gitu gimana sih sebenarnya regulasi mereka untuk bisa tetap UMKM ini bisa bertahan dan Iya. Nah, salah satu insight dari regulasi itu sendiri kadang harus saya sampaikan pertama ya mengenai kemudahan dalam perizinan. Nah, sekarang kan sudah diciptakan UU Tenaga Kerja ya. Nah, itu bisa mempermudah. Kemudian juga sesuai dengan landasan hukum kan UMKM dibagi berdasarkan omset. Ada UMKM mikro, skala mikro dan skala makro. Nah, untuk yang regulasi ini pemerintah sudah menyediakan akses yang kemudahan akses pembiayaan. iya, Jadi luar dia biasa ya. yang tadi seperti KUR, kemudian nanti ada perlindungan untuk konsumen, kemudian kemudahan kalau misalnya UMKM ini bisa ekspor. iya, itu iya, sudah betul. diberikan bimbingan, diberikan kemudahan seperti itu. Jadi kita berharap sih supaya nanti UMKM sebagai salah satu fasilitas penyumbang apa Mbak? PDB. mendapat PDB, PDB ya, pertumbuhan ekonomi di itu Indonesia ya. kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan Iya. karena tidak dipungkiri loh berwira swasta itu cash flow-nya lebih banyak daripada nunggu yang gajian dia dipegang Gajian. uang terus gitu ya. Dia dapat uang tiap hari ya. Dia dapat uang tiap hari gitu. Tentu saja kan pasti ada resikonya pasti Iya. yang harus ditanggung. Seperti itu barangkali. Iya, iya. Mungkin ada yang ditambahkan lagi barangkali? Iya, mungkin harapan kita dengan ada diskusi kita nih bisa membuka insight bagi teman-teman UMKM biar berubah mindset dari usaha rumahan menjadi usaha berkelas seperti itu, tumbuh UMKM. Iya. Teman-teman UMKM juga harus memperhatikan 7 poin ini. Yang pertama, teman-teman UMKM harus fokus nih kepada konsumennya teman-teman nih. Dengan cara apa tuh kalau fokus harus terhadap Oh, dengan cara apa? Oh, biasanya kita tuh harus memposisikan diri sebagai produsen, kita juga harus memposisikan diri sebagai konsumen. Gitu. Jadi biar kita tahu tuh Punya database sebenarnya ya, maunya Pak. konsumen itu apa sih? Paling nggak kita bisa mengasumsikan keinginannya mereka loh. Jadi kita menciptakan suatu produk sesuai sama yang maunya keinginan konsumen gitu. Soalnya kita pernah memposisikan diri kita sebagai konsumen. Gitu. Terus kedua leadership mungkin. Ya ibaratnya kita naik kendaraan, pasti kan ada pengendaranya. Ini usaha kita mau dibawa kemana sih? Kedua, engagement of people, maksudnya keterikatan secara keterikatan emosional ya. Iya betul. Mendelegasikan, terus empowerment karyawan-karyawannya teman-teman gitu. Kedua, proses approach, teman-teman juga harus tahu nih sebagai pengusaha harus tahu prosesnya, masa Iya. tahu punya usaha nggak tahu prosesnya tadi bohongin sama karyawannya iya, kan. betul. Mulai dari supply barang sampai ke pengiriman, dari supply barang, supply material, proses sampai pengiriman barang ke sampai konsumen, teman-teman tuh harus ngerti tuh. Luar biasa. Nah terus improvement itu penting untuk sustainnya Iya, bisnisnya sustain. teman-teman. Jadi ada istilahnya Jepang itu kaizen namanya. Jadi fokus kepada perbaikan-perbaikan kecil setiap hari. Jadi Harus ya, seru juga ya. Harus. Kita tuh jadi tahu kesalahan kita hari ini di mana. Ya. betul. Jadi kalau Jadi, dalam itu kita seperti merefleksi ya. Iya, menghilangkan fokus kepada perbaikan-perbaikan kecil setiap hari. Jadi menghilangkan suatu kegiatan yang nggak menciptakan nilai lah buat perusahaan itu. Terus evidence based decision making. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan data yang ada, berdasarkan pengalaman
usahanya teman-teman. Biasanya forecast, oke teman-teman mau bikin forecast nih. Wah, berarti kan teman-teman datanya kan harus dari sumber yang kemarin yang Iya, ada. Apa mau ngambil sebelumnya. keputusan tuh harus berdasarkan data yang sudah ada. Database-nya ya. Betul. Ya. Nah terus relationship management, hubungan semua stakeholder, antara teman-teman karyawan, sama investornya teman-teman, sama konsumennya teman-teman tuh kita harus, semua supplier kita harus jaga hubungan baik. Insya Allah bisnisnya bisa sustain. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Ya, terakhir ada yang boleh tambahkan lagi? Satu lagi mungkin ya untuk penggerak UMKM kita memanfaatkan untuk digital marketing terus menerus, dan tentu saja dari hal yang paling sederhana memanfaatkan Facebook, IG, WhatsApp, kemudian juga fokus dan selalu fokus dan konsisten setiap hari, karena tidak bisa kita hanya iklan 1 hari 2 hari kemudian kita tenggelam lagi. Jadi kita Lumayan padahal lo kalau kayak gitu, Iya, dia bisa harus sekali jadi content konsisten, creator. ya. Iya, Dari platformnya juga. dua-duanya itu ya. Dan tentu saja terus belajar dan ikut tren digital marketing agar kita tidak ketinggalan. Itu aja sih. Betul, iya. Dan satu lagi, mungkin terakhir ya, Ya, kesimpulannya. konsistensi dalam menjalankan Bisnis. apa yang sudah dimulai. Oh, iya. Konsisten. Konsisten intinya. Semangat. Terima kasih. Sudah berjuang buat negara ini. Iya, iya. Betul lah. Itu tadi kan penyumbang ini ya. PDB. PDB juga. PDB terbesar juga. Mungkin kita bakal segera ikut mulai. Iya. Iya, iya. Karena Siap-siap. dimulai itu dari sesuatu hal yang kecil Iya. menjadi Kita hal jualan besar. risol salah satu tadi ya. Intinya risau ya. Baik, perbincangan kita pada hari ini luar biasa seru, dan seperti yang saya sampaikan nggak cukup waktu 1 hari untuk bicara mengenai UMKM. Kesimpulannya adalah di penggerak UMKM sendiri salah satu yang paling penting adalah konsistensi, kemudian berdaya saing, memiliki semua akses pengetahuan terhadap isu-isu global. Semoga UMKM Indonesia semakin maju dan untuk itu juga semakin sukses. Amin. Ya, sahabat GBS Talk, sampai jumpa di tema berikutnya. Saya Lucy Wulandari bersama Wiwin. Hari. ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain. Suara Kampus. Inspirasi Tanpa luar biasa. batas.